Ketika semakin kita mempelajari Al-Quran memang Masya Allah. Memang Al-Quran itu memang sesuatu yang lain yang pasti bukan berasal daripada manusia. Semakin kita pelajari semakin kemudian kita merasa aneh. Misal ada beberapa waktu kita juga membaca surat As-Saff. Di situ ada dua nabi yang diceritakan di surat yang sama. Yang kita kenal mungkin nabi yang paling apes di dalam sejarah para nabi. Karena satunya dituhankan, satunya dibully. Dan Nabi Musa dan Nabi Isa. Yang menarik adalah di dalam surat As-Saff itu ketika diceritakan Musa itu menyeru pada kaumnya, dia berkata ya qaumi. Tapi ketika Nabi Isa menyeru pada kaumnya, dia berkata ya Bani Israel. Yang menarik bagi saya adalah loh kok ini kan dua-dua ini kan orang yang sama-sama keturunan Bani Israel. Dan mereka punya umat yang sama-sama juga umatnya Bani Israel. Dalam surat yang sama, surat As-Saff. Tapi ternyata satunya ya qaumi, satunya ya Bani Israel. Ternyata setelah kita berpikir, baca, lalu kemudian dengerin para ulama, ternyata ada penjelasannya Bang Haji. Penjelasannya juga mind blowing juga. Bahwasanya ulama-ulama menjelaskan Musa itu punya bapak orang Bani Israel. Maka ketika dia berjumpa dengan Bani Israel, dia tinggal berkata, wahai kaumku, seperti saya orang Chinese, saya punya anak. Anak saya Bang Haji karena istri saya orang Jawa. Anak saya ada yang laki-laki hitam. Tapi dia punya marga tetap. Tapi ganteng. Karena dia orang Cina. Walaupun dia hitam, tapi dia tetap orang Cina. Karena dia punya marga Felix. Gitu kan, Xiao gitu kan ya. Nah, tapi kalau anak saya ada yang perempuan. Anak saya perempuan putih, Chinese. Tapi dia nggak bisa nurunin marga saya. Karena marga itu diturunin daripada laki-laki. Oh gitu ya. Sama seperti Bani Israel. Maka Nabi Musa ketika dia memanggil kaumnya ya qaumi wajar. Karena bapaknya Bani Israel. Tapi itu tidak boleh berlaku bagi Nabi Isa. Karena Nabi Isa gak punya bapak. Maka Allah ingin menegaskan dalam surat itu. Ini kemuliaannya Isa. Ibunya tuh perawan. Ibunya tuh gak disentuh oleh laki-laki. Maka dia gak bisa manggil ya qaumi. Kalau dia manggil ya qaumi, bapakmu siapa? Berarti kamu ada bapak dong. Nah tapi Isa berkata ya Bani Israel. Bahwasanya dia ingin mengatakan bahwa ibuku gak punya suami. Saya tuh gak punya bapak. Nah ini begitu detail di dalam Al-Quran. Perkara-perkara detail ini diceritakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Beginilah orang berislam dengan kecerdasan. Jadi terbukti sekali lagi dan sekali lagi. Beliau ini berislam dengan cerdas. Dengan akal yang betul-betul digunakan. Kalau kita kan kagak nih. Suruh ngaji. Ikut aja. Tapi Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Mungkin hal itu saya juga baru ngeh nih. Ya. Saya bukan anak pesantren, bukan memang. Ya artinya, tapi pemahaman antara Nabi Musa memanggil kaumnya ya qaumi karena dia memang anak bapaknya itu Bani Israel. Ya, dan Isa mengatakan ya Bani Israel. Masya Allah. Beliau bisa melihat bahwa kalau ya qaumi berarti dia punya bapak nih. Bahaya malah. Bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi-lagi saya melihat bahwa memang berislam harus menggunakan akal dan pikiran. Betul. Karena memang Allah mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak dipaksa dalam beragama karena telah jelas yang lurus yang sesat. Yang lurus yang sesat itu hanya bisa dilihat oleh orang yang berakal. Betul sekali.